your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum melakukan layanan konseling kelompok, ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Audina Ahmad Lubis. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Stambu 2019, kelas BKPI 5, semester 4. Ya, lanjut. Nama saya Sandra Lisa. Lanjut. Nama saya Devani Lorenza. Nama saya Salsabila. Nama saya Rizani Pragana. Nama saya Kraboy Syaputra. Nama saya Nabila Putri Anding. Nama saya Rizky Azima. Nama saya Siti Rizky Amalia. Baik. Sebelumnya di sini udah ada yang pernah ikut layanan konseling belum? Belum ya. Yaudah. Saya akan menjelaskan apa sih itu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok itu adalah suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa atau klien untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam diri kalian masing-masing. Dan tujuan konseling kelompok itu adalah untuk membuat kalian bisa percaya diri, menjadi seorang yang bertanggung jawab, dan mau belajar lebih giat lagi. Di sini di layanan konseling kelompok juga kita memiliki asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa yang kita bahas di sini tidak boleh tersebar luas selain di kelompok ini sendiri. Kemudian asas kenormatifan, itu artinya kita menjalankan layanan konseling ini sesuai norma-norma yang ada. Ketiga, asas keterbukaan. Di sini kalian wajib terbuka, kalian menceritakan atau menjelaskan apa yang kalian tahu, itu kalian utarakan aja. Yang terakhir itu adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah kalian di sini datang enggak karena terpaksa gitu. Kalian di sini datang karena terpaksa enggak? Mana tahu ya kan terpaksa gitu. Yaudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kalian siap? Di sini saya akan bertanya, apa masalah yang sedang booming di sekarang gitu. Mulai dari Melis. Pergaulan bebas. Yang Melis ketahui, apa sih pergaulan bebas itu? Nikah. Kecanduan game online. Kenapa bisa mereka kecanduan game online? Ya, semakin banyaknya canggih itu banyak yang menggunakan Kecanduan narkoba itu Minimnya lapangan pekerjaan. lanjut. Tindakan kriminal yang makin lama makin meningkat. Apa aja, terserah yang tahu. Belajar banyak yang malas belajar karena sekolah online. Lanjut. Kecanduan main TikTok. Lanjut. Apa aja? Keluar lagi. Udah nggak tahu. Ya udah. Di sini saya akan ngambil tentang pergaulan bebas. Coba kalian satu-satu ini jelaskan apa sih pergaulan bebas itu gitu. Dari Melis tadi. Oh ini ya. Apa pergaulan bebas itu? Pengertian pergaulan bebas yang kamu ketahui. Pergaulan bebas apa ya?
kurang perhatian orang tua, jadinya dia mencari perhatian di luar, jadinya salah pergaulan gitu kak, semua dipergaulkan gitu kawan-kawan. Lanjut. Pergaulan bebas itu kayak dianya nggak kayak mana ya, Mana? misalnya kita kan orang gimana sih bahasanya, Gimana sepengetahuannya aja. itu nggak membatasi nggak membatasi pertemanan kita, kayak kita tuh berteman sama siapa aja dengan siapapun orangnya. Kayak gini lah, ketika kita punya teman, kita tuh awalnya nggak tahu latar belakang dia, itu latar belakangnya itu kayak pertama narkoba, itu terus pun ada seks bebas. Nah ketika awalnya kita nggak tahu, tapi lama kelamaan kita tahu dan kita ngerasa wah kayak dia itu enak ya, jadi seakan-akan kita tuh kayak kebuat pola pikir kita kayak apa, beranggapan seperti itu tuh enak. Jadi menurut saya seperti itu kak, pergaulan bebas yang saya. Lanjut. Ya menurut saya pergaulan bebas itu dimulai dari seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik terhadap sesama lawan jenis, karena tidak mungkin terjadinya pergaulan bebas jika ada batasan antara laki-laki dengan perempuan. Pergaulan bebas terjadi karena mungkin dari dirinya juga nggak punya batasan, terus nggak mikir apa dampak kedepannya untuk dirinya sendiri gitu. Menurut saya pergaulan bebas itu orang yang mudah terpengaruh sama lingkungan. Sekarang siapa yang tahu contoh pergaulan bebas? Angkat tangan ya. Contoh pergaulan bebas, terserah. Siapa yang bisa? Atau kakak tunjuk ya? Ya boleh. Apa ya? Ini yang pakai kacamata siapa namanya? Ya di mata. Ah, Contohnya kayak apa ya? Kayak sekarang ini ya itulah campur baurnya pertemanan antar perempuan dengan laki-laki kayak gitu. Terus yang kayak mohon maaf ya, seks bebas itu juga pergaulan bebas kan Kak, kayak gitu. ini yang beli coklat. Pergaulan bebas itu contohnya kayak narkoba, penyalahgunaan narkoba, diajak teman bisa jadi awalnya coba-coba. Faktor yang bisa mempengaruhi pergaulan bebas itu apa aja? Kurangnya iman di teman saya. Terus lanjut. Faktor dari lingkungan, faktor dari keluarga juga, yang kayak dia nggak punya ikatan sama keluarga yang kuat gitu, kurangnya masukan dari orang tua, kayak kurang sharing sama orang tua kurang dekat. Terus karena temen juga, karena temennya kurang baik makanya dia jadi ikut-ikutan. Melis, apa dampaknya? Dampak dari pergaulan bebas. Pastinya masa depannya nggak akan baik, karena contohnya kayak narkoba, otomatis kan dia itu ketergantungan pada obat itu kan, lagi dia ingin coba dan akhirnya masa depannya itu nggak sesuai apa yang dia inginkan. Ada lagi yang mau nambahin dari semua faktor, contoh, dampak? Sudah. Jadi kesimpulannya dari pergaulan bebas ini adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melebihi batas kewajaran antar aturan, norma, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan ini terjadi adalah lingkungan yang kurang bagus, pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, seperti misalnya kurang kasih sayang orang tua mengizinkan anaknya berpacaran tanpa pengawasan orang tuanya. Kemudian ekonomi keluarganya, seperti kayak misalnya narkoba kan, mereka stres karena keluargaku kok kayak gini, jadi pikiran dia tuh kacau, makanya
pergaulan bebas ke pergaulan yang menyimpang. Dampak dari pergaulan bebas ini menurunnya tingkat pendidikan, menurunnya bersosialisasi dan nggak bisa berpikir positif. Cara mengatasinya, kita harus bisa bergaul, bisa memilih pergaulan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita memikirkan bagaimana masa depan kita yang kedepannya dan selalu berpikir positif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekarang, apa harapan kamu tentang pergaulan bebas ini? Apa yang harus dilakukan? Yang seharusnya anak muda sekarang lakukan itu fokus untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik, fokus mengajar cita-citanya, karirnya, dan sebisa mungkin itu menyiapkan tujuan kita untuk melakukan di masa depan nanti. Simpan semua sama. Kayak lebih ke kayak membatasi diri aja. Harapan ke depannya. Harapannya semua pemuda itu memiliki iman yang tinggi sehingga kita bisa terjaga dari namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Harapannya setiap anak muda itu harus bisa membatasi diri, terus lebih bersosialisasi ke orang-orang yang positif aja gitu. Harapan saya untuk anak muda sekarang ini adalah semoga kita bisa, ya, pertama memiliki iman yang kuat, kemudian kita harus punya cita-cita untuk ke depan itu gimana, kemudian harus menambah pertemanan yang tadi positif juga, yang bisa berdampak baik untuk kita. Sama semua ya, hampir sama ya. Udah, kakak cuma mau nanya, apa kesan dan pesan kalian ikut layanan bimbingan kelompok ini? Kesannya ya menyenangkan, bisa mendapat wawasan, ilmu Menambah wawasan, pengetahuan tentang terus pergaulan bebas. pesannya apa ya? Pesan saya nggak ada sih kak, karena memang ya udah bagus gitu. Yang lain? Yang lain gimana? Apa sih? Udah. Udah. Kakak di sini mengucapkan terima kasih banyak ya karena udah mau membantu. Selanjutnya, yaudah. Untuk mengakhiri layanan konseling kelompok ini, marilah kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillah.